Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Salam damai dan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berjumpa lagi kita dalam Sabda Saban Hari bersama saya, Romo Thomas Ferry Soeharto, OFM. Dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita bersama-sama akan merenungkan bacaan terutama dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudariku yang terkasih, Anda tahu tidak bedanya antara PIL-KB dengan pilkada? Bedanya adalah kalau PIL-KB itu kalau lupa maka jadi. Artinya bahwa kalau ibu lupa minum PIL-KB, maka lahirlah anak. Tapi berbeda atau bertolak belakang dengan pilkada. Kalau pilkada itu, kalau jadi, malah lupa. Artinya, seorang yang terpilih dalam pilkada, banyak yang kalau sudah jadi, sudah terpilih, lalu lupakan janjinya, lupakan rakyat yang memilihnya, dan sebagainya. Nah, lelucon ini sebenarnya menyiratkan juga akan kekecewaan banyak masyarakat akan pilkada yang terjadi di negara kita. Banyak para pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam pilkada dirasakan hanya memanfaatkan kita, rakyat jelata, rakyat yang miskin ini. Karena apa? Karena mereka waktu kampanye berjanji dengan muluk-muluk, tetapi setelah terpilih menjadi pemimpin, mereka lupa akan janjinya, lupa akan rakyat yang memilihnya. Memang, kata orang, kalau Anda ingin melihat siapa yang bisa menjadi pemimpin yang baik, maka jangan dengarkan teori-teorinya, jangan dengarkan argumen-argumen, jangan dengarkan program-program yang diucapkannya. Tapi berilah dia kekuasaan, dan kita lihat bagaimana dia menjalankan kekuasaannya. Sehingga seringkali orang mengatakan kalau Anda ingin memilih pemimpin yang baik, jangan lihat dari teorinya,
Jangan lihat dari apa yang menjadi pendapatnya, tapi lihatlah track recordnya. Dia pasti pernah memimpin, entah dalam skop yang kecil maupun skop yang besar. Kita lihat bagaimana dia dalam memimpin di tempat-tempat di mana dia diberi kekuasaan, entah kecil, entah besar. Nah, hari ini Yesus juga bicara soal kepemimpinan. Yesus yang sedang memberitakan bagaimana dia akan membangun atau mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi ternyata kerajaan Allah yang dibangun oleh Yesus itu tidak dipahami oleh murid-muridnya. Maka ibu dari dua muridnya datang dan minta kepada Yesus, kalau kerajaan itu sungguh-sungguh terbangun, mohon supaya anaknya itu diberi bagian dari kekuasaannya. Boleh ikut duduk di tahta, seorang di sebelah kanan, seorang lagi di sebelah kiri. Dan ternyata murid-murid yang lain sama saja, pemahamannya masih keliru. Itu ditunjukkan dengan bagaimana mereka marah terhadap permintaan kedua sahabatnya, sesama murid itu. Dan Yesus mengajak para muridnya untuk sadar bahwa kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di bumi. Maka Yesus mengatakan, kalau pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah dengan tangan keras, sungguh-sungguh memakai kekuasaannya dan menunjukkannya dengan kekuatan, dengan tentara mungkin, dengan paksaan dan sebagainya. Tidak demikian dengan kerajaan Allah. Yesus menyadarkan kita bahwa justru kerajaan Allah dibangun untuk siapa saja yang mau menjadi bagian dari kerajaan Allah itu harus sadar bahwa setiap kekuasaan dalam kerajaan Allah itu bukanlah kekuasaan kita. Karena itu Yesus mengatakan, saya tidak berhak memberikannya, hanya Allah yang telah menentukannya. Jadi dalam kerajaan Allah, kekuasaan bukanlah hak, bukanlah sesuatu yang harus kita perjuangkan, tapi kekuasaan adalah anugerah, di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dengan rahmat yang diberikan Tuhan pada kita, rahmat kekuasaan. Dan karena itu kekuasaan tidak dijalankan sebagai sesuatu untuk memerintah, untuk kemudian menguasai orang lain, tetapi kekuasaan justru dijalankan seperti apa yang ditunjukkan Yesus, bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi kurban bagi keselamatan bagi banyak orang. Kekuasaan dalam kerajaan Allah itu lebih untuk melayani, bukan untuk menguasai, bukan untuk memerintah. Dan kekuasaan itu bukan karena saya, tetapi karena Allah sendiri. Ini mengingatkan saya pada kepemimpinan yang sekarang ini juga sudah mulai disadari orang, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya soal memerintah saja, menguasai saja. Ada banyak mungkin di HP juga, Anda juga di HP pasti mendapatkan juga, mungkin seperti HP saya juga akhir-akhir ini banyak sekali cerita-cerita tentang bos ya. Ada bos yang menyamar jadi satpam, lalu kemudian ada manajernya yang merasa tidak tahu ini, bahkan di bos yang utama, dia semena-mena ya. Kemudian lalu bosnya kemudian menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah bos, maka kemudian lalu manajer itu dihukum dan sebagainya. Tapi ada juga sebuah cerita lain tentang bos juga, bos undercover, seorang pimpinan atau CEO perusahaan yang sengaja kemudian masuk ke perusahaannya sebagai pelamar kerja, lalu dia mencoba untuk bekerja di perusahaannya sendiri, tetapi ya tentu saja bawahannya tidak mengenal karena dia menyamar, sehingga tidak tahu bahwa itu adalah CEO-nya. Nah, dia kemudian bisa memahami bagaimana bawahan-bawahannya itu bekerja. Perbedaannya dari dua kisah itu adalah, kisah yang pertama itu bos itu ketika menunjukkan siapakah dirinya, lalu menghukum bawahannya yang salah. Tapi dalam cerita yang terakhir, bos undercover itu lain. Dia tidak menghukum bawahannya meskipun salah, tetapi dia menyadari bahwa kalaupun bawahan itu salah, itu adalah karena perusahaan kurang menyupport, kurang beri dukungan, kurang melatih, kurang membekali. Karena itu menarik dalam kisah bos undercover, itu ketika
anak buahnya dipanggil oleh CEO-nya kembali sesudah pengalaman menjadi bos undercover tadi, atau bos dalam tersembunyi itu. Jadi bos itu menunjukkan kepada karyawannya, meskipun karyawannya salah, apa yang sedang terjadi, dia tidak memarahinya, tapi malah mengusulkan cara-cara atau hal-hal yang bisa dilakukan, mungkin dibantu oleh perusahaan, agar karyawan itu mempunyai potensi, mempunyai kemampuan untuk kemudian bisa menjalankan tanggung jawabnya dalam pekerjaannya. Dan itu mengingatkan saya bahwa sekarang ini orang lebih membutuhkan bukan bos, tapi leader. Apa bedanya bos dan leader? Katanya bos itu biasanya adalah orang yang sok tahu, maka bos tidak akan tanya pada bawahannya. Orang yang merasa diri jadi bos lebih akan memberi perintah. Tetapi berbeda dengan leader, dengan pemimpin. Dia tidak merasa sok tahu, dia merasa juga bahwa dia terbatas, maka dia banyak mendengar bawahannya. Dia tidak memberi perintah, tetapi dia mencoba untuk membantu bawahannya. Ketika ada masalah, dia memberikan solusi, bukan malah memarahi, bukan malah kemudian membuat bawahan-bawahannya menjadi tertekan oleh karena kemarahan emosi dari bos itu. Jadi bos lebih banyak memberi jawaban, tetapi kalau seorang pemimpin itu lebih memberi solusi. Bos biasanya lebih peduli pada apa yang menjadi keuntungan perusahaan. Tidak demikian dengan leader. Leader lebih melihat bagaimana kebersamaan itu bisa memberdayakan. Jadi pemberdayaan anak buahnya. Karena dia percaya bahwa ketika semua berdaya, maka keuntungan itu bukan hanya keuntungan bosnya, tetapi keuntungan bersama dan lebih lagi keuntungan masyarakat yang dilayani oleh perusahaannya. Jadi seorang bos akan lebih menentukan dirinya, soalnya adalah saya, tapi seorang leader, dia tidak menunjuk saya, tetapi dia lebih memilih kita atau mengutamakan kita kebersamaan. Kiranya Gereja Keuskupan Agung Jakarta juga mengajak kita dalam menjadi pelayan-pelayan gereja untuk tidak menjadi bos, tetapi lebih menjadi leader, pemimpin atau pelayan. Karena itu kita bekerja tidak yang penting saya, tapi kita bekerja secara berkolaborasi, atau dalam istilah Keuskupan Agung Jakarta, sinergitas yang mau kita capai. Dan dengan demikian, lalu kita berkembang bersama dan bukan pribadi-pribadi, karena Tuhan Allah juga menginginkan keselamatan, bukan keselamatan pribadi-pribadi saja, tapi keselamatan semua orang, keselamatan kita bersama. Tuhan memberkati.